Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau sungguh untuk bersuka cita Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah. Ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku. Sukacitaku hanya di dalam sukacitaku. Yesus, kekuatanku. Penolong dalam kesesakan. Kau sangat terbukti. Memuji nama-Mu, jiwaku
Salam Bapak Ibu kekasih Tuhan, jemaat HCC, keluarga HCC yang ada di Luwuk maupun yang ada di Palu atau dimanapun saudara-saudara berada yang sedang menyaksikan program ini. Bersyukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali. Dalam keadaan yang baik, kita sehat, kita kuat, kita percaya, kita aminkan, kita syukuri itu semua karena kebaikan Tuhan. Mari saat ini sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar tentang firman Tuhan. Hari ini adalah hari yang kedua kita masuk pada bulan Desember. Bulan terakhir yang akan kita jalani di tahun ini. Dan kita ada sampai hari ini, kita percaya semua karena kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di pagi hari ini. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh menikmati nafas hidup yang baru, hari yang baru. Kami sehat, kami kuat. Kami ada dalam sukacita. Kami bersyukur semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Bapa di surga, Engkau sangat baik bagi kami. Hari ini Tuhan, sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami, sebelum kami melangkah dalam aktivitas kami datang kepada Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya firman akan menguatkan kami, menjadi penolong pengharapan bagi kami. Roh Kudus, tolong kami, urapi hamba yang terbatas ini. Urapi firman, urapi semua jemaat yang menyaksikan acara yang dimanapun mereka berada. Saat ini mereka sedang berada di rumah. Tuhan jamah hati kami semua, lawat kami semua, agar kami penuh sukacita, fokus kepada pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang hamba sampaikan hanya isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap buka hati kami mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak dan Ibu, hari yang kedua tanpa terasa kita telah masuk pada bulan Desember, bulan yang terakhir kita jalani di tahun ini. Begitu panjang perjalanan kita. Hari ini tanpa terasa kita akan mengakhiri tahun 2021 dan kita akan melangkah di tahun yang baru, tahun 2022 nanti. Kita percaya kita semua ada dalam pimpinan Tuhan. Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan untuk mendasari perenungan kita di pagi hari ini. 1 Petrus 3 ayat 4. Saya akan bacakan bagi kita semua. 1 Petrus 3 ayat 4 dikatakan, tetapi perhiasanmu ialah manusia batinnya yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini saya akan berbicara tentang raja yang rendah hati. Ya, tentang raja yang rendah hati. Tema renungan kita pagi hari ini dari ayat ini yaitu raja yang rendah hati. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, ya, setiap kita memasuki bulan Desember, setiap kita berada pada bulan Desember, pasti kita merasakan ada suasana yang lain, ya. Karena berbeda dengan suasana pada bulan-bulan yang sebelumnya, dengan bulan-bulan yang lain yang kita sudah jalani. Kenapa saudara-saudara? Karena kita akan masuk dalam perayaan Natal. Kita sedang mempersiapkan perayaan Natal, menyambut hari kelahiran Yesus Sang Raja Damai yang kita nanti-nantikan. Saya percaya kita semua ketika kita masuk pada bulan Desember ada suasana yang berbeda, berubah. Kita merasakan suasana itu lain karena kita harus sibuk dengan persiapan kita mempersiapkan perayaan Natal. Tetapi yang terlebih lagi tentu saja kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus, menyambut hari kelahiran Raja Damai Sang Juru Selamat. Yesus anak Allah, bayi mungil lahir di kota Bethlehem beberapa ribu tahun yang lalu dengan sangat sederhana. Ya, kita perhatikan bahwa Yesus lahir di kandang binatang, dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di dalam palungan. Nah saudara,
dari peristiwa ini tentu saja kita ambil maknanya bahwa Yesus mengajarkan kita kesederhanaan ya, di dalam kita menjalani hidup kita sebagai orang percaya. Yesus adalah maha kaya, pemilik segala-galanya, bahkan pemilik kehidupan ini. Tetapi Yesus lahir sebagai anak yang sangat miskin dalam penglihatan manusia, karena lahir di kandang binatang yang hina. Dia hidup sebagai anak tukang kayu di dalam menjalani kehidupannya sepanjang ada di tengah-tengah dunia ini. Yesus hidup tidak berorientasi pada apa yang dimiliki ataupun pada kekayaan yang dia miliki. Walaupun sesungguhnya Yesus sanggup melakukan semua itu. Mari kita perhatikan saudara-saudara, Yesus menjalani hidup berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan. Tidak peduli atas apa penilaian orang lain terhadap apa yang dia miliki. Orientasi hidup Yesus adalah kesederhanaan, memberikan teladan bagi kita sampai pada akhirnya ya, Yesus memberikan nyawanya untuk kita semua. Yesus adalah teladan yang terbaik kalau kita berbicara tentang kesederhanaan. Ya. Dia berkorban, hidup memberi dan terus memberi sehingga hidupnya berdampak pada orang lain. Ia memberikan sejak kelahiran sampai mati. Dia tidak berorientasi kepada kekayaan atau kepada apa yang dimiliki. Ini pelajaran bagi kita semua sebagai orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanda yang membuat manusia kadangkala dipuji dan dipuja orang itu adalah orientasi pada harta yang dimiliki. Dan banyak orang ingin selalu mencari ya, harga diri dengan penilaian berdasarkan harta yang dimiliki. Nah, ya tidak sedikit orang ya, yang suka membeli barang-barang yang sangat mahal, walaupun sebenarnya tidak berdasarkan pada kebutuhan, melainkan bertujuan karena keinginan agar dapat diakui oleh orang lain, agar dapat diakui atau peningkatan nilai harga diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak melarang kita untuk hidup kaya, bahkan memiliki harta. Tuhan tidak melarang kita hidup diberkati dengan memiliki harta yang banyak. Tetapi saudara-saudara, satu kerinduan yang Tuhan rindukan atas kehidupan kita sebagai anak-anaknya, dapat mengelola ya, berkat-berkat yang Tuhan berikan, menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan, dan juga kita dapat membagi berkat tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, bila kita menerima berkat Tuhan, ya, bila kita diberkati Tuhan, lebih marilah kita juga ya, memberkati orang-orang lain, membagi berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan dalam kehidupan kita. Ya. Alkitab yang kita baca tadi berkata, kita nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, melainkan karakter hidup yang nyata dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Dari pembacaan kita tadi ya, bahwa nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki atau apa yang kita pakai, melainkan berbicara tentang karakter hidup kita. Jadi saudara-saudara, ya, janganlah kita salah memposisikan berkat itu ya, pada tempat yang salah atau tidak sesuai. Ya. Kalau kita pelajari saudara kisah kehidupan Raja Salomo, salah seorang raja yang terkaya yang pernah ada di bumi ini. Dia hidup dengan begitu banyak harta, bergelimpangan harta saudara-saudara. Tetapi pada akhirnya hidupnya dia juga menyesal. Karena semua itu adalah kesia-siaan. Ya. Semua itu adalah kesia-siaan. Salomo adalah
raja yang terkaya yang pernah ada di muka bumi ini. Hidup bergelimpangan dengan harta. Tetapi pada akhir hidupnya juga berkata bahwa semua itu adalah kesia-siaan. Mari Bapak dan Ibu, ya, kita belajar untuk membeli apa yang menjadi kebutuhan kita dengan skala prioritas. Memenuhi kebutuhan kita dengan skala prioritas, bukan berdasarkan keinginan. Ya. Yesus sudah menyatakan kepada kita, mengajarkan kita tentang hidup yang sederhana. Ya. Bagaimana kelahiran Yesus begitu sederhana, bagaimana dia hidup dunia ini begitu sederhana, menjadi anak tukang kayu yang bekerja keras, walaupun sebenarnya Yesus memiliki segala-galanya. Jadi saudara-saudara, mari kita belajar untuk selalu memenuhi kebutuhan kita, ya, dengan skala kebutuhan yang prioritas, tidak berdasarkan keinginan-keinginan saja, agar kita mendapat penghargaan dari manusia, mendapat pujian dari manusia, mendapat pengakuan dari orang-orang di sekitar kita. Mari kita perhatikan saudara hal ini. Ya. Perhatikanlah kehidupan kita. Ya. Kita menikmati berkat Tuhan bukan hanya untuk mendapat pengakuan orang lain. Ya. Pernahkah kita berpikir bahwa menikmati berkat Tuhan itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain? Saudara-saudara yang begitu, apakah selama ini kita juga sering membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak butuhkan, tetapi hanya memenuhi keinginan kita? Dan marilah saudara-saudara, ya, yang perlu kita kerjakan hari-hari ini, ya, kita belum terlambat. Mari kita mulai mengevaluasi apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita memiliki sesuatu. Mari kita evaluasi kehidupan kita, apa yang menjadi motivasi kita di dalam kita memiliki sesuatu. Jangan membiarkan, ya, penilaian orang lain tentang kita yang mendatangkan keputusan kita yang sebenarnya tidak memiliki tujuan, ya, tetapi hanya karena ingin kita diakui. Marilah kita kelola, ya, berkat Tuhan sesuai dengan kapasitas kita. Dan marilah kita belajar membagi berkat kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita diberkati Tuhan dengan lebih, kita juga harus dapat membagi berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Mari saudara-saudara kita belajar, ya, agar jangan kita salah mengambil keputusan di dalam melakukan sesuatu. Kita hanya mengikuti standar dunia. Tapi marilah kita melakukan sesuatu itu memenuhi kebutuhan hidup kita dengan standar dalam pandangan Allah, dengan standar yang benar dalam pandangan Tuhan. Yesus adalah Raja damai bagi kita. Yesus adalah Raja yang memberikan teladan kepada kita dalam hal kesederhanaan. Dia lahir di tempat yang sangat hina. Itu menyatakan kita belajar tentang kesederhanaan. Bagaimana kesederhanaan Yesus, dia hidup tengah-tengah dunia ini. Marilah kita belajar, ya, untuk memiliki standar hidup yang bernilai dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan manusia. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami telah belajar tentang kebenaran-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan tolong kami, Roh Kudus menolong kami. Di saat kami sedang memasuki bulan Desember di mana kami akan terus merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus bagi kami. Kami akan bersuka cita Tuhan. Tapi biarlah kami Tuhan belajar untuk hidup sederhana. Memiliki segala sesuatu berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan yang berdasarkan pandangan-pandangan dunia ini. Tolong kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Tuhan, hamba berdoa saat ini bagi jemaat di mana saja mereka berada yang sedang menyaksikan acara ini, sedang mengikuti acara saat teduh ini, yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Mungkin mereka dalam pergumulan yang berat Tuhan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena masalah yang belum selesai. Tuhan, hamba berdoa kiranya, mari Tuhan, jamah hati mereka, pulihkan hidup mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang lemah dikuatkan. Dalam pergumulan yang mereka hadapi Tuhan, angkat pergumulan mereka. Angkat pergumulan kami Tuhan. Kami belajar hari ini Tuhan, untuk kami hidup sederhana. Seperti yang Yesus ajarkan kepada kami Tuhan. Tolong kami Bapa, agar kami belajar untuk rendah hati. Belajar untuk hidup memberkati orang-orang di sekitar kami ketika kami diberkati Tuhan. Kami belajar mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kami nikmati dengan baik, tapi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya semua jemaat-Mu yang menyaksikan acara ini, yang mendengarkan firman-Mu, kami percaya hidup mereka diubah oleh Tuhan. Kuasa Roh Kudus menjamah hati pikiran mereka, dan biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh dalam hidup mereka, berbuah-buah dalam hidup mereka, dalam hidup kami. Sebagai anak-anak Tuhan, tolong kami Bapa. Biarlah Tuhan, hidup kami bernilai dalam pandangan Allah, bukan pandangan dunia. Kami bernilai dalam pandangan Tuhan. Karakter kami diubahkan Tuhan, memiliki karakter seperti Yesus. Kesederhanaan yang dimiliki oleh Yesus ada pada hidup kami. Ajar kami Tuhan mengelola berkat-Mu dengan baik. Dengan penuh belas kasihan Tuhan, kami boleh membagi berkat-berkat itu bagi orang-orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu. Kami percaya Roh Kudus tolong kami. Bukan kami mengerti saja, tapi kami dimampukan memahami, mengerjakannya, melakukan dalam kehidupan kami. Firman-Mu akan tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Sehingga kami hidup berdampak kepada orang-orang di sekitar kami. Pada bulan Desember ini kami merayakan Natal Tuhan. Biarlah kami belajar hidup sederhana. Memenuhi kebutuhan hidup kami dengan skala prioritas. Karena kami butuh, bukan karena kami ingin. Karena tipuan dunia ini. Karena godaan dunia ini. Tolong kami Roh Kudus. Biarlah firman-Mu membawa kami untuk berjalan dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.